kita selaku petani lemas tidak mau berinovasi, berkreasi, maka negara kita juga akan lemah. Nah, sehingga mari kita sebagai petani kita segera mengerahkan segala daya, mengerahkan segala kreativitas yang kita miliki untuk kita selalu melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sombong geru, merun bukti sa sombong geru, ina-ina, senina, lalu makan nabi beli, pakis, teror, Aceh, sedia, kangkung. Kadang-kadang ini beli toja, Jepang. Ukuran hal-hal sama dikit ukuran yang berdosa beli setiap belum. Realisasi pemanfaatan lahan dan pekarangan. Beberapa bulan lalu saya pernah belajar ke satu daerah, namanya Penting Sari. Penting Sari itu tidak ada apa-apanya. Dia hanya mendorong warganya untuk optimalkan pemanfaatan pekarangan. Sehingga setiap balik sabut kunjung, sentung langan teliwat. Niki doang walalah tampe si talata. Terus napi unin parang kebun inspirasi. Kebun inspirasi. Ya kembali namun parandaran kebun inspirasi karena marah baru dinara langan dinara ruang kosong. Semuanya dipadati dengan berbagai macam tanaman. Ada ruang sedikit dia bikin kolam, dia pelihara ikan, dia pelihara lili. Air sabuli jeding dia pelihara. Sehingga tidak ada yang sia-sia. Dan itu semua berhasil. Sehingga income per kapita di situ tidak kurang 1 juta per orang per hari. Dari mana dia dapatkan hasil itu? Apakah murni dari hasil tanaman yang ada di situ? Tidak. Tetapi dari hasil kunjungan orang yang datang belajar, yang datang melihat bagaimana keberhasilan seseorang ketika dia mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan pekarangan. Coba manggil, lamun rata-rata dia belajar optimalan pemanfaatan lahan dan pekarangan, insya Allah gobok gempang sedikit di samping dia makmur juga akan indah. Sehingga mari kita sama-sama berusaha mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dan lahan. Ini galuh-galuh dan berdua leah majlis jua ya sentung di besapu 10 meter leah udah doro penuh, cukup 2 meter saja yang ruang kosong. Sentung saendik nih ya kelelahan nih balik dia sapu, selebihnya itu kita manfaatkan. Saya tahadus binimah, bapak-bapak, saya belajar untuk optimalkan pemanfaatan lahan. Sehingga di belakang rumah itu mau cari apa saja ada, alhamdulillah, insyaallah. Musim buat naga ditulak beli naga 2 tunggang berduit. Lamun musim bulan mulut, mau kita bersedekah si daun munti, arak, daun sempaga arak, doren arak, manggis arak, stroberi arak, naga arak, jambu kristal. Jeruk berbagai jenis, ada yang tongheng yang dimakan dengan kulitnya, sekalipun hanya selulu. Nah kemudian air pelimpahan ini juga kita manfaatkan, khusus uli pawon yang pinangi pipe, buk pinangi kola, buk lepasannya sembur. Dan alhamdulillah sembur beli-beli, sekalipun kesadian diikuti depan mengandung sembur ya, dan mana buye. Tetapi saya ingin buktikan bahwa ketika kita optimalkan pemanfaatan lahan, insya Allah tidak susah lalu. Arak temui jari tidak buku lalu. Lalu waktu tidak goyangkan di sini mau, pancingan sih pun. Busuk telepasannya. Ini tidak ulangi pak. Pancing nurut mereka menu baru. Nah, kemudian khusus sauli mesin cuci kita alirkan. Kita bikinkan irigasi. Nah, di sela-sela kita latang doren, manggis, jadi ditulah siram. Cukup dengan penyerapan ini. Ya air sabun, dia terserap dengan tanah. Nah misalnya baru-baru
Ai kuas-was, ona suwing, ona sapu, ini di Eropa sebut Eropa. Kalau ngeceng gondok, piara made, made ini, made yang gembung-gembung tengah ini. Karena ini fungsinya untuk menetralisir air. Jika kalau air itu akan, apalagi kalau kemudian geneman alis pakai sistem hidroponik. Artinya hidroponik itu pakai tanah. Tanah ini kita bikin jadi saringan. Setelah itu ada air. Air itu akan bersih nanti ketika disaring oleh tanah. Jadi saya pernah belajar juga di satu PPLH, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup, dulu di Mojokerto. Jadi dia pelihara ikan, tapi airnya hanya satu. Jadi dari limbah limbah kamar mandi itu dia bikinkan bak, tapi bak yang permanen yang kedap air. Nah kemudian di situ dia taruh kerikil, dia taruh arang, dia taruh pasir. Kemudian di atasnya dia taruh tanah subur. Sehingga di atasnya itu ada tanaman berbagai jenis sayur yang subur luar biasa. Begitu dia keluar air itu sudah bersih karena sudah disaring oleh berbagai lapis tanah. Kira-kira 2 meter banyak. Air itu sudah bersih, ukuran diminum sudah bisa diminum. Tapi tidak, dia pelihara ikan. Karena ikan itu dikasih pakan, maka otomatis air ini akan kotor. Dibikinkan aliran lagi dengan pola seperti tadi, sehingga air itu muter. Hanya satu air, tapi berapa juta hasil dari sejak air itu keluar dari limbah septic tank itu sampai dia di tempat terakhir itu sudah berapa puluh juta penghasilannya. Nah, kita ndek desak menolalu mana-mana desak marah baru. Dendek desak gaduh lalu le, sentung desak ya bau kelesi. Kalau aku lemak papa terowah, elek. Kau mimayali paling tapi. Makanlah apa yang ada di hadapan dalam artian lemak lamun tuaran emang waktu sarwahmu terpikiran. Andin iya tok telah ini salot ruahkan sekali mbeh. Lagu pira hasil sayur. Makin karena kadang-kadang itu yang bikin kita sering dicemooh orang. Kita sering kali memikirkan sesuatu 10 tahun yang akan datang dari sekarang kita persiapkan. Apa baru contoh terowah. Lema anak yang menari bibit atau pinak tarik. Jadi din bani berdalatan leang sa 10 hari. Lantaran yang pinak tarik pira 10 tahun saya dapat. Padahal andai dalatan lemak wayat saya pinak tarik nuntut elah sudah berapa juta hasil kita. Nah, kita sering kali kalah di situ. Pinak ke Bali. Apa di pinak Bali? Ani tahu anak lema. Anak baru nomor setahun. Di mana pemukaman? Lema arak temui jari temui mandi arak temuin teman geruannya arak WhatsApp pinaannya kamar mau besar pina si kepeng lebih kadang-kadang kepeng berutang di si pina. Nah kita sering kali termasuk loh dia ngendah desa tiang pakai pola itu juga. Nah tetapi dengan modal kebersamaan itu mari kita sama-sama berubah terutama kali soal optimalisasi pemanfaatan lahan dan pekarangan. Lahan ini penting. Bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan ini? Tanam tanaman yang produktif. Laku dedek pemunah lalu. Tala tendore, tala temanggis. Laku tepesupuk si anak kayu jarak setengah meter. Tuna, demen nerba tuna. Laku pira puluh tahun teh anyam yang punya ini 10 juta. Demen suruh berapa? Lah, demak dia 10 juta sudah dijual seluruh. Enggih betul 10 juta, tapi berapa puluh tahun dibutuhkan? Coba kalau dia tebang, maka duriannya pasti sudah berbuah, manggisnya sudah berbuah dan lain sebagainya. Sehingga dari itu saya ingin mengajak kepada kita semua, karena secara kebetulan kita ini desa wisata. Desa wisata, jadi bukan wisata desa. Apa yang harus ada di desa wisata itu? Semua ruang yang ada di sini adalah bagian dari daya tarik wisata itu sendiri. Angkat lamun tebelambah, rapi-rapi tebelambah, lamun tebatalatan garis sesipa. Andai dataran pokat jarak 4 meter jarak. Nah sehingga di celah-celahnya itu kita belajar tanam tanaman yang lain yang kira-kira tidak mengganggu tanaman yang lain. Insya Allah itu akan jauh lebih berhasil. Nah sehingga alam kita, udara kita, air kita tidak akan terganggu lantaran pola tanam kita sudah kita manage dengan baik. Sekarang ini kita menanam sesuatu yang topangan ekonominya berada pada pohon, maka begitu besar kita tebang. Berapa puluh tahun lagi kita butuhkan untuk dia besar lagi, sehingga berapa puluh tahun lagi ekosistem ini akan kembali normal. Tapi coba kalau kita tanam kayu yang nilai ekonominya berada pada buah, maka kita akan pelihara. Sehingga seterusnya udara kita, air kita tidak akan pernah tercemar, tidak akan pernah berkurang. Kenapa? Karena
pohon ini selalu ada. Ingat Bapak Ibu bahwa hidrologi perputaran air itu, air berasal dari air. Air dari laut, begitu dia panas, menguap jadi awan. Awan ketika dapat udara yang dingin diterpa angin, dia hancur, turun dia jadi hujan. Hujan ini diserap oleh pohon kayu. Pohon kayu ini akan keluar sepanjang tahun, dia akan ada mata air ini mengalir ke sungai, sungai ini ke laut, begitu seterusnya. Sehingga kalau kemudian ada salah satu ekosistem ini yang kita kurang, misalnya kayu kita dapat habis, maka otomatis begitu hujan tidak bisa diserap, dia akan terjadi banjir dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kenapa Tuhan timpakan musibah itu? Supaya menjadi pembelajaran bagi kita, karena itulah akibat dari perbuatan tangan kita. Teteh doro jo kelorong, teteh doro jo kelabah. Dari menara hujan mengendap. Akhirnya terjadi banjir. Saya pun pegawai itu. Kemudian nampun banjir, adik saya peruan akibat pegawaian ini. La'allahum yarji'un, adik saya nyerpak tulak juk nenek berbicara dia tulak. Mari kita tata lingkungan ini. Kita optimalkan pemanfaatan lahan, kita optimalkan pemanfaatan pekarangan. Dia makin jama-jama. Engkau nara dengan bupriak makin. Sama yang tapi karena wah kenal program PTSE lalu ngeliling ngukur tanah. Ternyata dengan sebut priakan diri susah-susah ini, iya gak kaya tanah. Itu sepriak di dalam proyek tanah. Iya gak kaya tanah. Ternyata isin susah, ketengah 100.000, 100 perlu tanah di ada 100.000 tanah bila setengah hektar. Setengah hektar. Lalu din tahu arah hasil karena merasa baru din cari pelihara. Tunah kanya. Mana anak bentenu anak kudu tertunah kanya. Banyak kotak. Bupirannya beli. Nah, sehingga sebenarnya saya kepingin sekali ada momen untuk sampaikan ini dan alhamdulillah hari ini terjawab. Bapak Ibu hadirin, nah jadi kembali soal topik kita hari ini. Jadi kemarin saya sudah diskusi sama Pak PR, mari kita update data kita ini. Biar tidak terjadi kerancuan soal pupuk dan lain sebagainya. Karena itu tidak lepas dari update data kita yang tidak terupdate. Bayangkan, coba ayo, kalau masing-masing kelompok tani punya lahan pertanian berapa? Dia kadang-kadang hari ini tahun 10 tahun yang lalu datanya 10 hektar. Sampai hari ini masih 10 hektar. Kadang-kadang ini berumur jadi 11 hektar. Padahal faktanya banyak lahan-lahan produktif yang sudah dibangun jadi rumah. Tapi kita tidak update data itu. Nah, sehingga akibatnya kadang-kadang kita kewalahan pada saat-saat pemupukan dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang sering diributkan oleh pengecer yang kadang-kadang pengecer ini semenim, bila yang jual, nah itu berangkat dari data kita yang tidak kita update. Begitu juga soal rekomendasi pemupukan kadang-kadang pemupukan yang sistem beberapa tahun lalu itu saja yang masih kita pakai hari ini. Padahal struktur tanah kita kadang-kadang sudah berubah. Kita sudah berubah. Sehingga itu konsekuensinya mestinya pola pemupukan juga harus sudah berubah. Kalau dulu misalnya pupuk urea sekian, pupuk ini sekian, bisa saja berubah karena struktur tanah itu berubah. Tetapi itu yang tidak kita lakukan itu. Sehingga kadang-kadang sistem pemupukan kesalahan, kadang-kadang hasilnya tidak meningkat. Kenapa? Karena bisa jadi struktur tanah kita sudah berubah, tapi kita masih pakai sistem pemupukan lama. Nah itu. Jadi itu harapan kita. Jadi kita berharap dengan adanya pertemuan ini, anggaplah menjadi